Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada orang yang kelihatannya santai-santai aja, tapi kok uangnya kayaknya nambah terus? Nah, rahasianya itu bukan cuma soal kerja keras, tapi tentang sebuah seni, yaitu seni memutar uang. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar tuntas rahasia itu, biar uang mulai kerja buat kita, bukan kita terus yang kerja buat uang. Yuk, kita mulai. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Aneh nggak sih rasanya? Kita udah kerja banting tulang, begitu tanggal gajian lewat sebentar, dompet rasanya udah tipis lagi. Rasa frustrasi ini tuh nyata banget. Dan yang mengejutkan, solusinya seringkali bukan cuma sekedar cari gaji yang lebih gede. Coba deh lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di sebelah kiri, itu uang yang diem. Dia masuk, terus ya udah, dipakai buat belanja, habis, hilang. Tapi di kanan, itu uang yang bergerak, uang yang kita putar. Dia masuk, terus kita suruh kerja, dan hasilnya dia malah bawa teman-temannya. Inilah inti perubahannya. Kita pindah dari yang tadinya cuma penonton pasif, jadi sutradara buat keuangan kita sendiri. Biasanya nih, kalau kita lagi ngerasa kekurangan uang, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti, wah gue butuh gaji lebih besar. Tapi gimana kalau ternyata itu cuma jebakan? Gimana kalau nambahin pemasukan tanpa ngubah pola pikir, malah bikin masalahnya makin besar? Yuk kita lihat kenapa bisa begitu. Nah, ini dia nih biang keroknya. Punya penghasilan gede, tapi dialirin ke ember yang bocor, ya bakal tetap kosong kan? Beda ceritanya sama penghasilan yang mungkin lebih kecil, tapi dialirin buat menyiram pohon aset. Hasil akhirnya bakal jauh banget bedanya. Fenomena ini namanya lifestyle inflation, di mana pengeluaran kita tuh diam-diam ikut naik setiap kali pemasukan kita naik. Coba deh, mana dari contoh ini yang paling relate? Gaji naik dikit, langsung ganti HP. Dapat bonus, langsung jadi tiket liburan. Semuanya itu kerasa kayak hadiah yang pantas kita dapetin, bener kan? Tapi justru hadiah-hadiah kecil inilah yang kalau jadi kebiasaan, pelan-pelan malah nyuri masa depan finansial kita. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang kita cari solusinya. Tapi, sebelum kita ngomongin cara muterin uang, ada satu fondasi yang nggak bisa ditawar. Kita harus pegang kendali dulu. Gimana mau muterin uang kalau uangnya aja nggak pernah ada sisa? Jadi, langkah pertama adalah kita harus pastiin kita selalu punya amunisi. Coba perhatiin dua jalur ini. Sebelah kiri itu pola kebanyakan orang. Gajian, belanja dulu, terus berharap di akhir bulan ada sisa buat ditabung. Hasilnya, seringnya sih nol. Nah, pola yang efektif di sebelah kanan itu dibalik. Gajian, langsung amankan porsinya buat masa depan, baru deh sisanya boleh buat belanja. Ini bukan sekedar nabung, ini soal kita bayar diri kita sendiri dulu. Prioritasnya diubah. Gak usah pusing sama sistem yang ribet-ribet. Mulai aja dari kerangka simple kayak 50, 30, 20. 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, dan yang paling penting nih, 20% buat masa depan. Nah, inilah yang kita sebut amunisi tadi. Angkanya bisa kamu sesuaikan, tapi intinya satu. Secara sadar, alokasikan sebagian uangmu buat jadi amunisi yang siap diputar. Nah, sekarang bagian yang seru. Kalau amunisi udah terkumpul, waktunya kita mulai nembak. Ingat ya, di awal-awal ini kita bukan lagi coba jadi kaya dalam semalam. Bukan. Kita itu lagi ngelatih otot finansial kita. Tujuannya adalah ngebangun kebiasaan. Kutipan ini kuncinya. Membangun kekayaan itu ibarat air yang netes ke atas batu. 1 tetes nggak ada artinya. 100 tetes mungkin belum kelihatan juga. Tapi ribuan tetesan yang konsisten, hari demi hari, akhirnya bakal bisa melubangi batu itu. Jadi fokus kita sekarang adalah ngebangun kebiasaan ngetesin air itu setiap saat. Cuma Rp10.000. Uang yang mungkin kita pakai buat bayar parkir atau beli kopi sachet tanpa mikir panjang. Tapi apa jadinya kalau 10.000 ini kita putar setiap hari? Dalam setahun itu jadi Rp3.650.000. Tiba-tiba uang yang tadinya kelihatan kecil jadi lumayan gede kan? Inilah keajaiban dari konsistensi. Oke, jadi amunisi ini mau kita arahin kemana? Ada 2 jalur utama. Yang pertama, dan seringkali yang paling ngasih dampak di awal, adalah investasi ke aset terbaik yang kita punya, diri kita sendiri. Yang kedua, baru investasi ke aset finansial kayak saham atau reksadana. Kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, ini perubahan pola pikir yang penting banget. Misalnya, bayar Rp500.000 buat ikut kursus digital marketing. Itu bukan biaya, itu investasi. Uangnya nggak hilang loh, dia cuma berubah wujud dari lembaran rupiah jadi keahlian di kepala kita, yang di masa depan bisa ngasilin puluhan juta. Ini adalah cara muterin uang yang paling aman dan hasilnya paling pasti. Sebelum uang kita bisa berkembang maksimal, kita harus beresin dulu musuh dalam selimut yang sering nggak kita sadari. Pengeluaran-pengeluaran kecil yang kayak keran bocor, terus-terusan nguras dompet kita. Inilah yang namanya kebocoran halus. Kayak digigit ribuan semut,
Satu gigitan sih nggak kerasa, tapi kalau ribuan bisa lumpuh juga. Langganan aplikasi yang udah nggak kepake, jajan kopi tiap pagi, satu-satu kelihatannya sepele, tapi kalau digabungin, mereka ini yang ngegrogotin kapal finansial kita pelan-pelan dari bawah. Yuk, kita hitung-hitungan dikit. Jajan kopi seharga 15.000 setiap hari. Kedengarannya wajar kan? Tapi coba lihat angkanya dalam setahun. Itu jadi lebih dari 5.400.000 rupiah. Bayangin deh, uang segitu banyak hilang menguap gitu aja buat sesuatu yang mungkin besoknya udah kita lupa. Uang yang harusnya bisa jadi modal, malah jadi asap. Oke, ini ada misi simpel tapi dampaknya luar biasa buat kamu. Coba deh, selama 7 hari ke depan, catat setiap rupiah yang keluar dari dompetmu. Tujuannya bukan buat bikin kamu ngerasa bersalah, sama sekali bukan. Tujuannya cuma satu, biar kita sadar sebenarnya uang kita itu perginya kemana aja. Dari situ, kita bisa ambil kendali lagi. Oke, kita udah pegang kendali, udah mulai muterin uang, dan udah nutupin semua kebocoran. Sekarang, langkah terakhir. Gimana caranya ngelakuin semua ini secara konsisten tanpa harus ngandelin semangat yang kadang naik, kadang turun? Jawabannya, bangun sebuah sistem. Coba deh, lihat bedanya. Ngandelin motivasi itu kayak kita dorong celengan ini nanjak ke atas bukit. Capek banget, dan begitu kita berhenti dorong, dia langsung meluncur ke bawah lagi. Nah, sistem itu kayak conveyor belt. Dia yang bawa celengan itu ke atas secara otomatis, bahkan waktu kita lagi santai. Kunci sukses jangka panjang itu di sini. Terus sistem itu bentuknya kayak gimana? Sederhana banget kok. Cukup atur transfer otomatis buat investasi pas hari gajian. Jadi uangnya kepotong duluan sebelum kita sempat pakai. Terus pisahin rekening buat kebutuhan sehari-hari sama buat amunisi. Dan terakhir, jadwalin aja 15 menit setiap bulan buat nge-review. Tujuannya adalah membuat keputusan yang benar jadi keputusan yang otomatis. Gampang kan? Semua teori dan strategi ini nggak akan ada artinya tanpa satu hal, langkah pertama kamu. Perubahan finansial itu nggak dimulai dari pengetahuan, tapi dari tindakan. Jadi pertanyaan terakhir buat kamu, dari semua yang kita bahas tadi, apa satu langkah terkecil yang bakal kamu ambil hari ini juga? Mungkin itu cuma ngatur auto transfer Rp10.000, atau mungkin mulai nyatat pengeluaran di buku. Apapun itu, mulailah sekarang. Karena langkah kecil hari ini adalah fondasi buat kebebasan finansialmu di masa depan.